lagi dengan saya Tamrin Fatoni. Pada kesempatan ini saya akan review materi pada mata kuliah Psikologi Islam. Materi ini kaji terkait dengan konsep besar dalam perspektif psikologi. Tentunya kalau perspektif psikologi sudah banyak kajian-kajian terkait dengan belajar. Bahkan dalam psikologi perkembangan sendiri ada bagian atau cabang khusus yang mempelajari terkait dengan psikologi belajar. Oke, langsung aja. Oke, kita ambil dulu dari teori yang barat atau psikologi umum, bahwasanya belajar merupakan interaksi antara stimulus dengan respon. Ya, itu ada stimulus, ada respon. Selanjutnya, belajar merupakan nah ini kalau yang Islam ini yang belajar sebenarnya telah terjadi sejak diciptakannya Adam. Jadi pada zaman Adam ini sudah ada namanya konsep belajar. Sebagai manusia pertama di bumi, apa saja konsep belajarnya Adam? Banyak sekali ya, mulai dari mempelajari di surga itu, kemudian di dunia apa yang harus dikerjakan dan sebagainya. Belajar perspektif Islam, Al-Ghazali mengatakan bahasanya manusia lahir sudah membawa fitrah atau potensi belajar. Kalau dalam psikologi barat ada teori macam-macam, yaitu ya teori ada yang teori tabula rasa dan lain sebagainya. Sudah punya dasar yang selanjutnya ditentukan oleh lingkungannya. Lingkungan sangat berpengaruh sekali dalam faktor pembawaan manusia, faktor belajar manusia. Jadi fitrahnya itu sudah ada, bakat minat sudah ada, dan lingkungan yang juga menentukan atau menambah dari potensi-potensi yang ada. Oleh karena itu orang tua diharapkan menjadi amanah. Kenapa orang tua? Karena orang tua adalah bagian dari lingkungan, yang termasuk lingkungan itu sebagai penentu keberhasilan dari seorang anak. Jika jiwa ini suci dari orang tua, jika orang tua jiwanya suci, maka orang tua anaknya juga akan nyambung ke arah yang suci juga. Oke, lanjut aja. Dengan tujuan belajar, Al-Ghazali juga menambahkan bahwasanya belajar sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Berkaitan dengan tujuan belajar, Al-Ghazali menekankan bahwasanya belajar adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin orang pintar, harapannya itu semakin dekat dengan Allah. Jadi bagaimana? Tingkat keimanannya semakin kuat, itu maksudnya. Ada tambahan lagi Al-Ghazali yang lebih ekstrim, bahwasanya segala bentuk ibadah yang dalamnya ada belajar juga ya, harus diniatkan untuk mencari ridho Allah, untuk mendekatkan kepadanya. Tidak hanya semata-mata untuk juara 1, untuk juara 2, juara 3. Tidak semata-mata untuk pengen dapat ranking 1 misalkan. Tidak, tapi kemurnian untuk mencari ridho dari Allah. Makanya tentunya di pesantren sering kita ketika kita mempelajari taklim, apa yang kita kaji dari pendidikan di pesantren ini, kita adalah untuk mencari barokah. Itu adalah bagian dari konsepnya Al-Ghazali ini. Kemudian belajar dalam pembelajaran yaitu proses memanusiakan manusia. Jadi ada konsep humanis juga. Bagaimana orang itu ketika sudah belajar harus bisa bersifat humanis, jangan seperti hewani gitu ya. Targetnya apa? Siswa bisa melakukan tanggung jawab, inisiatif, percaya diri, kreatif, mawas diri, introspeksi dan terbuka. Jangan hanya semata-mata tadi ya, belajar yang sebatas teori. Nah ini, waktu belajar adalah seumur hidup, sama dengan kitab ya, sudah ada minal mahdi ilal lahdi. Al-Ghazali menambahkan bahwasanya untuk mencapai keberhasilan anak, orang tua harus memulai proses belajarnya sebelum anak itu lahir. Orang tua harus pintar dulu. Jangan hanya anaknya harus pintar, orang tua wis nak bapak neng sawah hae, bapak neng anu hae, silahkan belajar. Jangan sampai kayak orang tua gitu. Tidak, orang tua juga harus ikut belajar. Al-Ghazali juga menambahkan lagi bagaimana ini dia
bagaimana harus suci ketika belajar, kemudian membaca basmalah, surah al-ikhlas, takbir, tahlil, dan lain sebagainya. Jadi belajar itu jangan semata-mata harus langsung belajar, harus ada awalannya. Awalannya apa? Dimulai dari kegiatan-kegiatan ibadah dulu. Oke. Ada lagi, belajar merupakan sebuah pengalian ilmu pengetahuan, bagaimana transfer ilmu itu. Kemudian Winkel berpendapat bahwasanya belajar merupakan tingkah laku yang progresif dan adaptif. Jadi proses mental yang dikaji Winkel ini, bagaimana pengetahuan bisa dikuasai, kemudian kecakapan, kebiasaan, sikap atau semuanya ini bisa dipelajari. Kemudian, nah ini dalam psikologi Islam, proses belajar adalah bahwa belajar harus diarahkan kepada upaya tazkiyah an-nafs. Bagaimana belajar ini targetnya itu? Di antaranya konsep pembinaan mental spiritual, kemudian pembentukan jiwa dan mental sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, belajar ditujukan agar anak mempunyai perkembangan kejiwaan yang islami, tidak hanya perkembangan keilmuan tok. Orang pintar gampang, tapi kalau berilmu dan beriman itu lebih sulit ya. Jadi targetnya bisa membina hubungan yang baik, hablum minannas wa hablum minallah, antara siswa dengan guru, antara siswa, antara anak dengan orang tua, antara anak dengan lingkungan, bahkan juga antara anak tersebut dengan Allah. Di antara apa sih tazkiyah an-nafs itu? Yang pertama, jiwa yang sempurna. Di antara ini ya, faktor-faktor yang menghalangi hakikat adalah ini, jiwa yang dikotori perbuatan tercela. Ini yang tidak bisa belajar dengan mudah, sikap menuruti keinginan nafsu badaniyah. Nah, ini juga bisa mengurangi prosesnya belajar. Penutup dalam menghalangi masuknya hakikat, tidak dapat berpikir logis ya itu. Al-Ghazali menambahkan lagi, proses belajar dan pembelajaran mengarah kepada perubahan tingkah laku. Tidak hanya pintar, tapi juga ada perubahan-perubahan pada tingkah laku. Di antaranya apa? Belajar merupakan proses jiwa. Belajar merupakan menuntut konsentrasi, tidak hanya berguyon. Belajar harus didasari sikap tawadhu, harus andap asor gitu ya. Belajar bertukar pendapat hendaknya harus mantap dasarnya. Mengetahui nilai dan tujuan ilmu yang dipelajari. Misalkan saya mempelajari IPS, apa sih manfaatnya, apa sih tujuannya gitu ya. Belajar secara bertahap, langsung tidak des-des, tidak otodidak, tapi ada prosesnya, ada tahapannya. Tidak langsung pintar, tidak SKS, kejar semalam gitu ya. Terakhir, belajar adalah bentuk akhlak yang mulia, yang paling penting ini. Bahkan sudah kita kaji juga esensi ibadah pertemuan kedua ya. Apa yang terakhir dari iman seseorang yang muncul, yaitu akhlakul karimah. Metode belajar dalam Islam ini yang penting juga. Usman Najati menjelaskan bahwasanya ada beberapa metode. Di antaranya adalah peniruan, ditiru ya. Kemudian pengalaman praktis, maksudnya adalah trial and error, dan terakhir berpikir. Langsung aja. Apa sih peniruan? Peniruan adalah sejak kecil manusia itu sudah berusaha untuk belajar. Dalam prosesnya dilakukan dengan menirukan orang lain, menirukan kebiasaan, tingkah laku, semuanya menirukan. Jadi ada anak yang berkata misalkan negatif, itu karena menirukan orang sekitarnya, yang terdekatnya. Oke. Contohnya ini, manusia belajar metode peniruan. Contohnya ketika Habil dan Qabil berseteru. Ketika Habil terbunuh oleh Qabil, merasa tidak perlu untuk menguburkannya, tetapi ia tidak tahu cara menguburkan. Akhirnya Allah mengutus burung, contoh ini ya. Yang kedua, trial dan error. Maksudnya apa sih trial error itu? Kegiatan dilakukan manusia tentunya menghasilkan sesuatu pengalaman hidup baginya,
dan tidak sadar kita ya, pengalaman itu merupakan hasil belajar yang kita lakukan. Kadang-kadang kita tiba-tiba otodidak mengeluarkan sesuatu teori ketika dengan teman-temannya, bahwasanya kenapa sih kita itu ketika makan dengan duduk, silakan kita sampaikan kepada teman-temannya. Padahal kita itu dulu waktu SMA pernah belajar tata cara makan yang baik dan benar secara Islami itu ya. Terakhir, belajar adalah berpikir, pasti itu ya. Dasarnya adalah surah Al-Imran ayat 159, bahwasanya dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan bersama-sama. Dengan jalan berpikir ini, manusia dapat belajar dengan cara mencari jalan keluar dari problem-problemnya. Selain itu, bisa menganalisa, bisa mengungkapkan, bisa mengekspresikan dari teori-teori tadi ya, kita hasil olahan berpikir tadi kita bisa keluarkan kepada orang lain, kepada kehidupan kita, kepada lingkungan kita. Apa yang kita butuhkan bisa keluarkan dengan cara berpikir tadi. Oke, terima kasih. Sekian review saya terkait konsep belajar, perspektif psikologi dan agama. Tentunya beberapa konsep belajar tentang agama tadi semoga bermanfaat. Ada kurang lebih yang maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.